Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatal kiram, kaifa halukum? Insyaallah nuwasil darsana an lughatil arabiyyah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai bahasa Arab yang kemarin melanjutkan kemarin, yang dimana kemarin kita telah mengambil muqaddimah pendahuluannya. Kemudian kita mengambil ciri-ciri dari isim. Ya, dan insya Allah kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin, yang dimana pada menit-menit akhirnya saya mengatakan bahwa di dalam ciri-ciri isim itu dapat kita lihat juga bahwa ternyata ada kata-kata yang termasuk dalam kelompok isim meskipun di luar daripada ciri-ciri yang kemarin telah kita ambil. Yang pertama yakni isim isyarah, ya, kata tunjuk, ismul isyarah, kata tunjuk, kemudian ada ismul dhamir, kemudian ada ismul mausul. Jadi ada isim isyarah kata tunjuk, ismul dhamir kata ganti, dan ismul mausul kata sambung. Nah, ini tentu saja keluar dari ciri-ciri yang telah kita ambil kemarin. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai isim al-isyarah. Taib. Mengenai isim isyarah atau kata tunjuk terbagi menjadi dua. Yang pertama lil qarib atau yang dekat dengan kita. Taib. Kemudian lil ba'id, ada yang untuk jauh, kata tunjuk untuk jauh, dan ada yang untuk dekat. Untuk dekat kita bagi menjadi dua juga, untuk yang berjenis laki-laki dan perempuan. Nah, mengenai jenis-jenis isim ini insyaallah kita akan ambil pada macam-macam isim atau jenis-jenis dari isim itu sendiri. Taib. Jadi kalau untuk laki-laki kita menggunakan hadza, untuk perempuan kita gunakan hadhihi. Taib. Laki-laki untuk hadza, perempuan untuk hadhihi, kata tunjuk. Contoh untuk laki-laki, misalnya kita ambil kata qalamun, artinya pena atau pulpen. Taib. Qalamun. Kemudian kitabun dan masjidun. 3 contoh yang kita ambil. Nah, kalau seandainya saya ingin mengatakan bahwa ini pulpen, maka akan saya tulis wa hadza qalamun. Hadza qalamun. Baik, artinya ini pulpen. Kemudian hadza kitabun. Ini buku. Dan yang terakhir adalah hadza masjidun. Ini masjid. Tentu saja kata-kata yang saya pilih di sini, qalamun, kitabun, masjidun, ini masuk dalam kategori mudzakkar. Nah, jadi penggunaannya seperti itu. Jadi kalau hadza khusus untuk laki-laki, hadhihi khusus untuk perempuan. Kemudian kalau untuk contoh yang perempuan, misalkan kita ambil maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Ya, maktabatun artinya perpustakaan. Kemudian mistoratun. Mistoratun artinya penggaris. Ya, mistoratun artinya penggaris. Kemudian kita ambil nafidatun. Nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Nah, dari 6 kosakata atau 6 kata benda yang ada pada contoh ini, tentu saja ada perbedaan. Ya, tentu saja ada perbedaan. Salah satu perbedaannya yakni kalau untuk laki-laki tidak seperti untuk perempuan, karena untuk perempuan diakhiri dengan ta marbuta. Ya, ini namanya ta marbuta atau ha ta'nis, ini ta marbuta.
Nah, maktabatun. Oh, berarti kalau ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah, maka untuk permulaan, bahwa semua kata yang ada ta marbutahnya dia masuk dalam kategori muannas atau untuk perempuan. Maka ketika kita menggunakan kata tunjuk, jangan kita gunakan haza, tapi kita gunakan hazihi. Contohnya hadhihi 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 maktabatun. Baik, kita menggunakan hadhihi. Kemudian hadhihi mistaratun. Nah, kemudian hadhihi nafidatun. Baik. Inilah perbedaan penggunaan kata tunjuk pada muzakkar dengan muannas. Baik. Dua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu artinya ini. Tapi dua-duanya memiliki arti yang sama. Haza dan hazihi memiliki arti yang sama, yaitu ini. Namun penggunaannya berbeda. Berbedanya ketika yang kita tunjuk itu kata benda muzakkar, maka kita menggunakan haza. Namun kalau kita tunjuk kata benda itu perempuan, maka kita menggunakan hazihi. Contohnya kata benda, salah satu perbedaan yang bisa kita lihat pada contoh ini, yakni kalau kata benda untuk yang laki-laki atau muzakkar tidak diakhiri ta marbutah. Contohnya qalamun, kitabun, masjidun, tidak diakhiri ta marbutah. Ya. Namun kalau yang untuk perempuan atau muannas itu diakhiri ta marbutah, maktabatun, mistaratun, nafidatun, selalu diakhiri ta marbutah. Dan ini untuk pemahaman awal dulu, karena insyaallah nanti kita akan bahas lebih detailnya ke depan biiznillahi tabaraka wa taala. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwa ini pulpen, maka kita katakan hadza qalamun. Hadza qalamun. Baik. Kalau kita ingin mengatakan bahwa misalkan ini kitabun, hadza kitabun, hadza kitabun, wa hadza qalamun, hadza kitabun, hadza qalamun. Dan kalau kita melihat masjid dan kita ingin mengatakan bahwa ini masjid, maka bahasa Arab yang kita gunakan yakni hadza masjidun. Baik, hadza masjid. Nah, kalau untuk perempuan atau muannas, maka kita gunakan hadhihi. Jadi kita gunakan hadhihi maktabatun. Baik, hadhihi maktabatun. Kemudian ada hadhihi mistaratun, hadhihi mistaratun, hadhihi nafidatun. Hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Wa hadhihi mistaratun, dan ini adalah penggaris atau ini penggaris. Kemudian hadhihi nafidatun, ini adalah jendela. Taib. Ini untuk yang dekat. Nah, ini untuk yang dekat atau kata tunjuk untuk dekat. Jadi kata tunjuk untuk dekat ada dua, hadza dan hadhihi, artinya ini. Baik, artinya ini. Kemudian kalau kata tunjuk yang untuk al-ba'id atau lil ba'id, nah, lil ba'id dia terbagi menjadi dua juga. Ya, terbagi menjadi dua juga sama seperti yang dekat tadi. Yang pertama untuk laki-laki, ya. Kemudian yang kedua untuk perempuan. Nah, yang kita gunakan untuk laki-laki yaitu zalika. Kemudian yang untuk perempuan kita gunakan tilka. Taib.
untuk laki-laki kita gunakan zalika, dan untuk perempuan kita gunakan tilka. Nah, artinya apa? Artinya dari zalika dan tilka artinya itu. Jadi artinya sama. Artinya itu. Namun penggunaannya berbeda, tergantung dari apa yang kita tunjuk. Kalau yang kita tunjuk itu laki-laki, maka kita gunakan zalika. Kalau yang kita tunjuk itu perempuan, maka kita gunakan tilka. Contohnya dengan contoh yang telah kita ambil tadi, ya, qalamun. Tayyib. Maka kalau qalamun dia menjadi, kalau kita ingin mengatakan bahwa itu pulpen, maka dia akan berubah menjadi tilka qalam. Nah, dia menjadi tilka qalamun. Tayyib. Tilka qalamun. Begitu juga dengan masjidun dan lain-lainnya. Tayyib. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan misalnya kitabun, berarti kita tulis tilka kitabun. Tilka kitabun. Nah, kemudian tilka masjidun. Tilka masjid. Tayyib. Jadi ada tilka qalamun, itu pulpen. Kemudian tilka kitabun, itu kitab atau buku. Kemudian tilka masjidun. Nah, ini penggunaan untuk yang muzakkar atau laki-laki. Tayyib. Kalau untuk muannas, nah untuk muannas sama seperti muzakkar tadi. Oh afwan, ana akhtatu. Mohon maaf, salah. Jadi penggunaannya salah, afwan, saya salah penggunaan. Nah, ini bukan tilka ya, afwan. A'tazirukum ala ma sadar minni anil khata'. Tayyib. Nukarrir, afwan. Jadi jangan sampai kita menggunakan tilka qalamun ya. Afwan, tilka qalamun itu salah. Namun yang kita gunakan adalah zalika. Nah, afwan. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Kemudian ada zalika kitabun. Kemudian yang terakhir adalah zalika masjidun. Nah, jadi penggunaannya kalau untuk laki-laki maka kita gunakan zalika qalam, zalika kitabun, zalika masjidun. Taib, itu untuk muzakkar. Taib. Adapun untuk muannas, nah maka untuk muannas ini kita gunakan tilka. Taib, kita gunakan kata tilka. Tilka maktabatun. Tilka maktabatun. Kemudian tilka mistaratun. Kemudian yang terakhir tilka nafidatun. Nah, ini penggunaannya. Jadi yang pertama, kalau untuk laki-laki maka kita gunakan zalika qalamun, zalika kitabun, zalika masjidun. Tapi kalau untuk perempuan maka kita gunakan tilka maktabatun, tilka mistaratun, tilka nafidatun. Tayyib.
Ini penggunaan untuk ismul isyarah. Nah, kita masih pada pembahasan ismu al-isyarah. Jadi kalau kita ulangi lagi, kita meroja kembali. Kalau untuk dekat, il qarib, artinya benda itu dekat dengan kita, maka kita gunakan kata ini. Namun dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada haza untuk laki-laki dan hadhi untuk perempuan. Ya, haza qalamun, wa haza kitabun, dan lain sebagainya. Kalau untuk untuk perempuan atau muannas, maka kita gunakan hadhihi maktabatun, hadhihi mistaratun, hadhihi nafizatun. Dan ini jenisnya dapat kita lihat untuk permulaan atau pendahuluannya, bahwa jenis dimana kita bisa bedakan yang muannas dengan muzakkar, yakni kita lihat dari susunan kata itu. Ya, kalau kata itu terbentuk dari huruf-huruf kemudian diakhiri dengan huruf ta marbutha, ya, diakhiri dengan huruf ta marbutha, ini ta marbutha. Baik. Maka kata itu merupakan kata benda berjenis muannas atau perempuan. Maka kita gunakan hadhihi untuk yang dekat. Kalau untuk ba'id yang untuk laki-laki kita gunakan dzalika qalam, dzalika kitab, dzalika masjid. Dan yang untuk perempuan kita gunakan tilka maktabatun, tilka mistaratun, tilka nafidatun. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah سنواصل درسنا بإذن الله تبارك وتعالى فيما سنأخذه هو الاسم الضمير واسم الموصول بإذن الله تبارك وتعالى. وآخر قولي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.